warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddus mu'minul mu'min. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat bertemu muka, kita dapat bertatap muka di hari Selasa setelah sebelumnya kita merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW kemarin. Semoga salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik, jika pertemuan kemarin kita mempelajari mengenai bagaimana, maka masih ingat bagaimana kita berpikir kritis dan juga mencintai iptek. Nah, pada saat ini kita akan mempelajari bagaimanakah bukti kita ini memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. LCD sudah terlihat. Tujuan pembelajaran kita pada saat ini adalah satu, peserta didik dapat menganalisa cabang iman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Yang kedua, mempresentasikan tentang keempat hal tersebut. Dan yang ketiga adalah membiasakan. Iman itu apa sih artinya? Percaya. Makna secara istilah apa? Dari iman itu sendiri. Kalau tadi berbicara kita iman, berarti kita percaya kepada yang Maha Kuasa, iman kepada Allah. Nah, jadi kita melaju ke pembelajaran yang berikutnya. Kita sama-sama membaca terlebih dahulu surah Al-Maidah ayat 1 dan surah Al-Hujurat ayat 12. Dan juga buku paket atau buku siswa yang sudah kalian terima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Shadaqallahul adzim. Pernah mendengar kata uqud? Biasanya itu pakai kata-kata lainnya itu adalah akad. Ya. Bahasa bentukan lainnya adalah akad. Mengapa kok beda-beda bentuk, Pak, dalam bahasa Arab? Ya, karena bahasa Arab itu memiliki kata bentuk yang paling kaya di dunia. Ya. Dari kata uqud bisa jadi akad dan bisa jadi yang lainnya. Jadi apa artinya akad itu? Janji, pinter. Nah, baik ya. Berarti hari ini kita akan mempelajari cara kita beriman kepada Allah dengan cara kita berbuat baik kepada sesama. Baik, hari ini yang tidak masuk siapa? Yang tidak masuk? Ada berapa orang?
Tidak ada, berarti semua masuk ya? Oke, baik, kalau sekarang masuk semuanya. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran berikutnya, ya, Pak Muhtar punya 2 video untuk kalian analisis bersama. Sebelum nantinya Pak Muhtar buat kelompok, ya, untuk satu kelompok berjumlah insya Allah 4 orang. Ya, jadi disimak terlebih dahulu apa saja isi dari video tersebut yang kemudian nanti kita analisis bersama sebelum kita memasuki pembelajaran kelompok.他是一个挑担为生的棒棒，你要在医院把你们姐姐照顾好哦。正面对一个巨大的困境，早点回来呀。一边是妻子发病住院，急需用钱；一边是货主遗落的2袋货物，价值万元。已经5天，他从早到晚都在寻找这2包货物的失主。 Coba dari film yang sudah kita saksikan tadi, ya, sebenarnya menceritakan tentang apa sih? Tentang seorang pemuda yang bagaimana? Yang suka menolong, kemudian apa lagi? Berbagi. Baik, rasa bisa saling tolong menolong, kemudian berbagi. Itu awal kalinya dari apa? Bersyukur, ya. Jadi ketika kita itu bersyukur, sebenarnya kita menanam benih-benih kebaikan kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Mungkin cukup menggugah hati kita. Saya tidak punya uang, ya. Bukan tidak punya moral, ya. Saya tidak punya uang, tapi bukan tidak punya moral. Baik, dari film yang sudah kita tonton, yang kedua ini, ya, apa sih yang melatar belakangi kok Pak Zeng ini, ya, tetap kekeh untuk membawa barang yang bukan miliknya? Janji, ya. Ketika kita memenuhi janji, maka apa? Kita harus memenuhi atau menepati janji tersebut. Jadi ada orang yang biasa mengelabui, tetapi si pelaku ini tidak akan bisa kembali kepada orang-orang yang sudah ditipu. 1-2 kali mungkin akan percaya, tapi ketiga kali dan seterusnya tidak akan dipercaya. Dan apa itu mensyukuri nikmat? Syukuri nikmat dari kata syukur dan nikmat. Ya, sudah ada di depan bagaimana keuntungan menjadi ahli syukur. Ya, tadi kita sudah mengetahui bahwasanya mensyukuri itu adalah membuka atau menampakkan. Lawan katanya adalah kufur. Ya, lawan katanya adalah kufur yang artinya adalah menutup atau menyembunyikan. Orang-orang yang menjadi ahli syukur lebih produktif orangnya. Seperti tadi yang sudah kita ketahui di dalam video, ya toh, ada orang yang kemudian dia bersyukur, yang kemudian dia membantu orang-orang di sekitarnya, di mana orang-orang tadi ada ibu-ibu yang jual makanan yang didorong itu, yang kemudian dibantu. Bagaimana kalau semua dia tidak dibantu? Ya? Pak Muhtar akan bentuk kelompok menjadi 9 kelompok, ya. Kemarin Pak Muhtar sudah membentuk ke 9 kelompok sesuai dengan hasil yang sudah kalian dapatkan ketika ujian atau asesmen tengah semester, ya. Silakan dibaca untuk kelompok 1. Ada Zaskia, Alif, Lucy, dan juga Atta. Kemudian kelompok 2 ada Nanda, Jenita, Dinda, dan Ibra.
kesulitan? Tidak ada? Nanti, oke. Baik. Apakah ada kesulitan untuk kelompok ini? Ada? Kita mengerjakan yang itu. Berarti yang mana? Yang kelompok yang memenuhi janji? 5. Oke. Kelompok 5 ya? Oke, ya sudah. Kenapa? Boleh. Ya, baik. Boleh kita nanti kan dipresentasikan ya. Presentasinya boleh kalian mau pakai PPT boleh, mau pakai Canva boleh, pakai kertas juga nggak apa-apa ya, pakai buku juga nggak apa-apa. Tapi nanti kan ada nilai usahanya ya toh, nilai jadwal-jadwalnya ya. Jadi seperti itu. Salah satu ciri orang beriman adalah memelihara amanat dan menepati janji. Amanat dan janji adalah kewajiban moral yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya dalam surah Al-Isra ayat 34, ayat ini menekankan pentingnya menepati janji. Sebab janji tersebut telah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hal ini mengingat manusia bahwa segala bentuk perjanjian dan amanat yang diemban harus ditepati dengan sungguh-sungguh. Ini adalah hasil diskusi dari kelompok kami yang mengatakan saya atas Ibrahim Danta, Deskia, Bima, Kari, Lucy Ramamati, dan Muhammad Ali dan Muhammad. Izinkan kami membacakan hasilnya. Soalnya yaitu pada berita yang kamu baca tentang kampung miliarder di Tuban, bagaimana perubahan yang terjadi di kampung tersebut dan dari yang sebelumnya kaya raya menjadi kondisi di mana warganya harus menjual properti. Apa yang bisa kamu simpulkan tentang sikap warga terhadap nikmat kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawaban: 1. Dari perubahan tersebut bisa kita simpulkan bahwa sikap warga terhadap kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perubahan yang terjadi mencakup transformasi dari kawasan yang awalnya makmur menjadi kondisi di mana warganya harus menjual properti. Kekayaan yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang bijak atau ketahanan terhadap perubahan ekonomi dapat mengakibatkan situasi seperti penurunannya yang drastis dalam kondisi yang hidup. Orang yang selalu mensyukuri nikmat adalah orang yang selalu berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang telah dianugerahi kepada kita. Nasib yang dialami salah satu perempuan yang tinggal di kampung miliarder ini juga nyaris tak memiliki pekerjaan setelah lahan pertaniannya berluas 2, hektar dijual ke PT. Dan sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan pada hari ini adalah bahwasanya setiap kita adalah seorang muslim yang baik, dan yang baik itu adalah selalu menunjukkan bukti keimanan kita kepada Allah, baik berupa mensyukuri nikmat ataupun memenuhi janji. Dan juga ada dua lainnya, yakni memelihara aib orang lain dan juga memelihara lisan. Mungkin ada yang mau merefleksikan hari ini bagaimana untuk pembelajarannya? Pembelajarannya sangat menarik karena kita dapat menonton video di saat jam pelajaran dan mengambil hikmah dari isi di video tersebut. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sebenarnya pada hari ini kita sudah dapat atau mempelajari bagaimana cara kita untuk beriman kepada Yang Maha Kuasa. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan bertemu dengan kelompok lainnya yang masih belum presentasi. Baik, kita tutup dengan doain majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu
hari ini kita akhiri juga dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.